Halo teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan kasus terjepit di antara akuntan PT Telekomunikasi Indonesia. Pertama, kita awali dengan permasalahan kasus. PT Telkom Indonesia atau Telkom mempunyai reputasi yang baik di Bursa Efek Jakarta dan New York Stock Exchange. Dengan demikian, Telkom mempunyai PR tiap akhir tahun untuk memberikan laporan keuangannya melalui unit Statis Securities and Exchange Commission. Dengan berjalannya waktu, terjadi masalah pada tahun 2002. Di mana PT Telkom membuat mekanisme tender untuk mengaudit keuangannya. Pada saat itu, yang memenangkan tender adalah kantor akuntan publik Haryanto Sahari dan rekan. Akan tetapi, karena ada suatu hal, KAP tersebut mundur dan digantikan oleh kantor akuntan publik Edi Pianto Simon. Dalam perjalanan pengauditan oleh KAP ini juga tak semulus perjalanannya karena ada berbagai masalah, sehingga Bapepam Laporan Keuangan menjatuhkan sanksi terhadapnya. Untuk melakukan audit atas laporan konsolidasi keuangan dalam rangka pelaksanaan audit atas laporan keuangan konsolidasi tahun buku 2002, PT Telekomunikasi Indonesia menunjuk KAP Edi Pianto dan rekan. Salah satu anak perusahaan yang laporan keuangannya dimasukkan adalah PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel, yang pengauditannya dilakukan oleh KAP Haryanto Sahari dan rekan. Bahwa kaitannya KAP Haryanto Sahari melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, di mana dengan sengaja memberi interpretasi yang salah terhadap PT Telkom. PT Telkomsel dan United States Securities and Exchange Commission mengenai ketentuan standar audit Amerika. Dengan demikian, menghalangi KAP Edi Pianto untuk melakukan audit dan meminta kejelasan sebagai first flyer dalam pengauditan sebelumnya, sehingga auditor kedua tersebut mengalami kesulitan. Karena banyak hal-hal yang harus dikaji ulang, di mana KAP Edi Pianto dapat meneruskan hasil audit yang sebelumnya telah dilakukan oleh KAP Haryanto Sahari. Hal tersebut menyebabkan KAP Edi Pianto terhalangi untuk bersaing di lantai bursa. Karena audit Telkomsel mengacu pada standar audit Amerika, maka harus mengikuti aturan SEC. PT Telkomsel membuka bursa di New York Stock Exchange. Dengan demikian, aturan luar negeri di sana harus diikuti. Yakni salah satunya yang harus dijalani adalah Filing 20F, yaitu form laporan keuangan dan laporan manajemen dengan KAP yang terpercaya. Selanjutnya adalah penolakan KAP Edi Pianto oleh Thornton International sebagai member firm agreement. Kantor akuntan publik Edi Pianto adalah suatu kantor akuntan publik yang telah mendapatkan izin usaha berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor KEP-17/17/1998 bahwa berdasarkan keputusan Dewan Komisaris nomor 13/KEP-DK-2002 tanggal 29 November 2002 tentang penggantian auditor PT Telkom tahun buku 2002 menyetujui dan mengesahkan KAP Edi Pianto sebagai auditor utama PT Telkom tahun buku 2002. Dan KAP Edi Pianto pun terdaftar di Bapepam berdasarkan surat tanda terdaftar profesi penunjang pasar modal nomor 280-PM-STTD-AP-2000. Berdasarkan appointment letter tertanggal 6 Juni 2001 ditunjuk oleh PT Grant Thornton Indonesia sebagai member firm dan berdasarkan addendum Grant Thornton International Member Firm Agreement yang berlaku efektif sampai 10 Mei 2001. Dan kantor akuntan publik Edi Pianto berkedudukan sebagai regional firm dari Grant Thornton International. Berdasarkan pasal 2.2 KAP Edi Pianto sebagai regional firm memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan Grant Thornton Indonesia sebagai member Thornton International. Berdasarkan surat dari David McDonald, Chief Executive Grant Thornton International kepada Dirjen Lembaga Keuangan Republik Indonesia tanggal 8 Oktober 2001 menyatakan 1. Grant Thornton Indonesia adalah full member dari Grant Thornton International. 2. KAP Edi Pianto berasosiasi dengan Grant Thornton Indonesia dan berhak mengaudit atas nama Grant Thornton. Berdasarkan surat tanggal 4 Desember 2002 kepada Grant Thornton Indonesia,
Grand Thornton International menyatakan KAP Edipianto dapat melakukan pekerjaan audit atas laporan keuangan PT Telkom tahun buku 2002 dalam rangka filing from 20F ke SEC. Tanpa ada kewajiban bagi Grand Thornton International untuk terasosiasi dengan pekerjaan audit tersebut. Dengan demikian, independensi KAP Edipianto tidak disusupi kepentingan dari afiliasi secara langsung dan sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya. Pada kuartal pertama tahun 2003, KAP Edipianto tercatat di pasar modal berwenang mengaudit laporan keuangan terhadap 332 perusahaan di Bursa Efek Jakarta. Menurut withdrawal agreement tertanggal 13 Februari 2003, Member Firm Agreement antara Grand Thornton International dengan Grand Thornton Indonesia atau KAP Edipianto berakhir pada tanggal 31 Maret 2003. Namun, KAP Edipianto tetap berhak melakukan pekerjaan audit atas nama Grand Thornton berdasarkan engagement letter yang telah ditangani sebelum tanggal withdrawal agreement tersebut. Untuk memahami US GAAP dan GAAP dalam rangka filing form 20F, KAP Edipianto meminta bantuan dari Mark Iwan, Certified Public Accountant Independent yang bukan merupakan partner dari Grand Thornton untuk memberi pelatihan dan konsultasi. Pada tanggal 17 Februari 2003, Grand Thornton International menerbitkan iklan di harian Jakarta Post yang pada pokoknya menyatakan hubungan afiliasi atau membership antara Grand Thornton International dengan PT Grand Thornton Indonesia dan KAP Edipianto berakhir pada tanggal 31 Maret 2003. Dengan adanya pemberitaan tersebut, PT Telkom meminta jaminan kepada KAP Edipianto akan keabsahan Iwan Marks tersebut yang bukan partner dari Thornton International. KAP Edipianto berdalih bahwa akan tetap menjadi member firm Thornton sampai akhir Maret 2003. Dengan demikian, auditnya mendompleng nama Thornton. KAP Edipianto memberikan keyakinan dan jaminan bahwa SEC reviewer yang terlibat memiliki kualifikasi dan kompetensi profesional serta memenuhi persyaratan SEC. Di samping itu, sebagai KAP non-Amerika Serikat, KAP Edipianto dengan dukungan SEC reviewer yang mereka kontrak akan memenuhi ketentuan yang berlaku di SEC, khususnya regulasi SX yang mengatur kualifikasi auditor asing non-US. Karena waktu sangat terbatas, KAP Edipianto meminta hasil audit yang dahulu pernah dilakukan oleh KAP Haryanto Sahari. Akan tetapi KAP Haryanto Sahari meminta izin untuk melihat 20F seluruhnya terlebih dahulu. Permintaan tersebut ditolak oleh PT Telkom karena waktunya yang sangat krusial serta tidak ada hubungannya antara PT Telkom dengan KAP Haryanto Sahari. Juga untuk segera dilaporkan ke SEC. Oleh karena itu, KAP Haryanto Sahari pun menolak untuk memberitahu akan hasil audit yang pernah dilakukannya. Serta KAP Haryanto Sahari tidak memberikan izin kepada KAP Edipianto untuk mengacu pada hasil audit sebelumnya. PT Telkom berpendapat tidak memerlukan izin dari KAP Haryanto Sahari untuk melampirkan opininya. Pada tanggal 25 Maret 2003, PwC Amerika Serikat meminta Thornton International Amerika Serikat untuk menginformasikan kepada SEC bahwa Thornton Amerika Serikat tidak berafiliasi dengan Grand Thornton Indonesia atau KAP Edipianto. Berdasarkan surat SEC kepada PT Telkom tertanggal 29 April 2003, SEC menyatakan tidak dapat menerima Form 20F yang disampaikan oleh PT Telkom dengan alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, laporan keuangan konsolidasi PT Telkom tahun buku 2002 belum mendapatkan quality control dari Grand Thornton selaku US affiliate KAP Edipianto. Yang kedua, terlapor tidak memberikan izin untuk dimasukkannya laporan audit terlapor atas laporan keuangan PT Telkomsel tahun buku 2002 dalam Form 20F PT Telkom. Yang ketiga, laporan keuangan konsolidasi PT Telkom tahun buku 2002 yang dimasukkan dalam Form 20F PT Telkom tidak disertai dengan laporan audit atas laporan keuangan anak perusahaan PT Telkom lainnya yang juga diacu oleh KAP Edipianto.
Dengan adanya penolakan tersebut, kantor akuntan publik Edi Pianto izin usahanya dibekukan oleh Bapepam laporan keuangan dan tidak boleh berada di bursa selama waktu tertentu karena menjadikan saham PT Telkom anjlok. Selanjutnya ada pihak-pihak yang terlibat. Berikut ini merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus di atas dan dengan disertai oleh perannya masing-masing. 1. KAP Hedi Sutanto dan rekan sebagai KAP yang dipercaya mengaudit PT Telkomsel. Yang kedua, KAP Hedi Pianto sebagai KAP yang dipercaya melakukan audit konsolidasi atas PT Telkom. Yang ketiga, PT Telkom selaku perusahaan yang diaudit. Selanjutnya ada pelanggaran yang dilakukan. Berikut ini merupakan pelanggaran-pelanggaran kode etik yang dilakukan pihak KAP yakni sebagai berikut. 1. Kepercayaan. KAP Hedi Sutanto dan KAP Edi Pianto telah melanggar kepercayaan karena pasar keuangan tidak dapat beroperasi tanpa kepercayaan. Kerjasama adalah penting dan kepercayaan adalah prasyarat kerjasama. Kedua, pelanggaran terhadap independensi. Suatu kantor akuntan publik harus menunjukkan integritasnya kepada klien maupun masyarakat. Suatu KAP dalam tugasnya dituntut untuk bersikap jujur dan mempertahankan objektivitas tanpa dipengaruhi tekanan dari pihak manapun untuk kepentingan pribadi. KAP Hedi Sutanto tidak seharusnya melakukan penilaian kualifikasi terhadap KAP lain melalui penolakan kesediaan terasosiasi. Walaupun atas dasar alasan menghindari risiko yang dapat merugikan karena keraguan kelayakan hak berpraktek KAP Edi Pianto di hadapan US SEC, seharusnya KAP Hedi Sutanto dan rekan bersikap adil terhadap KAP Edi Pianto dan tidak melakukan hal-hal bersifat menjatuhkan. Dikarenakan tidak adanya kewenangan dan tidak diperkenankan anggota KAP melakukan tindakan dan atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi. Ketiga, pelanggaran terhadap standar umum. Anggota KAP harusnya mematuhi standar berikut ini beserta interpretasi yang terkait yang telah dikeluarkan oleh Badan Pengatur Standar yang ditetapkan IAI. KAP Hedi Sutanto tidak seharusnya dengan sengaja memberikan interpretasi yang menyesatkan kepada PT Telkom, PT Telkomsel, dan US SEC mengenai standar audit Amerika khususnya AU 543. Pelanggaran tanggung jawab kepada rekan seprofesi. Dengan memberikan interpretasi yang menyesatkan kepada PT Telkom, PT Telkomsel, dan US SEC, KAP Hedi Sutanto mengakibatkan rusaknya kualitas audit yang dilakukan oleh KAP Edi Pianto atas laporan keuangan konsolidasi PT Telkom tahun buku 2002 sehingga menghalangi KAP Edi Pianto untuk bersaing dengan KAP Hedi Sutanto sehubung dengan penyediaan layanan audit ke perusahaan-perusahaan besar yang tercatat di lantai bursa. Seharusnya anggota KAP wajib memelihara citra profesi dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi. Selanjutnya ada sanksi. Berikut ini merupakan sanksi-sanksi yang diterima oleh pihak yang terlibat dalam kasus yang bersangkutan. Pertama, Kantor Akuntan Publik Haryanto Sahari dan rekan. KAP Haryanto Sahari dan rekan harus membayar denda sebesar 20 miliar dan disetorkan ke kas negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak dan harus dibayar lunas paling lambat dalam waktu 30 hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan tersebut. Dengan denda keterlambatan 10 juta per hari untuk setiap hari keterlambatan atas tidak dilaksanakannya putusan tersebut. Kedua, KAP Edi Pianto oleh Bapepam. KAP Edi Pianto diwajibkan untuk tidak melakukan kegiatan usaha di pasar modal dan serta mendapatkan pembekuan sementara atas izin usaha KAP tersebut.
Selanjutnya ada dampak. Pertama, dampak bagi masyarakat, yaitu hal ini merupakan para investor yang berinvestasi di perusahaan tersebut terpaksa melakukan kerugian seiring dengan anjloknya harga saham yang dimiliki oleh PT Telkom. Dan bagi pemerintah, akibat kasus ini negara mengalami kerugian, yaitu jatuhnya indeks harga saham gabungan di Bursa Efek yang secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap penurunan keinginan investor baik di dalam negeri maupun luar negeri yang ingin berinvestasi di Indonesia, terkhususnya di PT Telkom. Serta bagi perusahaan, akibat kasus ini berdampak pada diberhentikannya sementara perdagangan saham PT Telkom yang tercatat di New York Stock Exchange. Kemudian harga saham PT Telkom di Bursa Efek Jakarta turun secara signifikan dari harga penutupan sehari sebelumnya. Dan selanjutnya ada solusi. Rekomendasi agar kasus serupa tidak terjadi yakni sebagai berikut. Pertama, perusahaan dan KAP seharusnya menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang telah mengatur. Kedua, perusahaan seharusnya menunjuk KAP yang sesuai dengan ketentuan SEC agar laporan keuangan dapat diterima dengan baik. Yang ketiga, sesama kantor akuntan publik perlu bekerja sama dan saling mendukung dalam menjalankan tugas seorang auditor. Yang keempat, para auditor hendaknya menjaga profesionalitas dan kinerja kerjanya supaya reputasi saham di pasar tetap baik. Yang kelima, profesionalitas seorang auditor dalam menjalankan tugasnya merupakan aset penting yang harus dimiliki. Yang terakhir ada analisis. Analisis kasus berdasarkan sudut pandang corporate governance. Pertama, kasus PT Telkom ini mengakibatkan penurunan drastis harga saham PT Telkom dan penurunan IHG atau indeks harga gabungan. Hal ini sangat bertentangan dengan manfaat good corporate governance, di mana salah satu manfaat jika penerapan GCG dilakukan dengan baik yaitu meningkatkan nilai saham perusahaan. Hal ini terjadi karena terjadi konflik antara kedua KAP, sehingga terjadi penurunan harga saham PT Telkom. Yang kedua, berdasarkan prinsip-prinsip good corporate governance dengan berfokus pada prinsip independensi, SEC tidak mengakui KAP Edi Pianto berkaitan dengan keraguan atas kompetensi dan independensi auditor yang menyebabkan KAP HS mengundurkan diri. Seharusnya PT Telkom menunjuk auditor yang sesuai dengan ketentuan SEC dalam hal kompetensi dan independensi auditor. Hal ini dikarenakan PT Telkom mengikuti standar audit Amerika dengan menunjuk pada SEC. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada penulisan, pengucapan, maupun penyajian materi yang salah. Terima kasih untuk semuanya yang telah menyimak penjelasan saya. Sampai jumpa, bye-bye.